Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Santi Dewi, Eskep BDM Kep, salah satu dosen di Politeknik Kesehatan Kartini Bali, Program Studi Pendidikan Profesi Bidan. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, yaitu Gentlebird 1 dalam kehamilan. Di mana mata kuliah ini saya jelaskan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Sebagai dosen di perguruan tinggi, pengajaran merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan. Mata kuliah Gentlebird 1 merupakan salah satu mata kuliah keunggulan program studi di Sarjana Terapan Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, di mana ditempuh oleh mahasiswa pada semester 4 dengan bobot SKS 3 dengan kode mata kuliah BD 129. Setelah mengikuti mata kuliah Gentlebird 1, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teori dan mampu melakukan simulasi serta partisipasi dalam pemberian asuhan kebidanan berbasis dengan Gentlebird, yaitu prenatal yoga. Pada mata kuliah Gentlebird 1 ini, mahasiswa mempelajari bagaimana mengupayakan kehamilan hingga persalinan berjalan dengan nyaman dan minim trauma dengan beberapa metode. Salah satunya adalah prenatal yoga, di mana diharapkan pelayanan tersebut sesuai dengan filosofi, etika kesehatan, keilmuan, serta evidence-based melalui pendekatan manajemen kebidanan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah Gentlebird 1 ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep teori manajemen asuhan kebidanan dengan model praktik kebidanan dengan pendekatan Gentlebird. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran praktis, logis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan asuhan kebidanan berdasarkan Gentlebird dengan standar kompetensi kebijakan kebidanan. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan dengan pendekatan Gentlebird pada masa kehamilan dengan pemanfaatan IPTEX. Pokok bahasan yang akan dipelajari pada mata kuliah Gentlebird 1 ini adalah: yang pertama, pengertian dan konsep filosofi Gentlebird. Yang kedua, pengetahuan dasar prenatal yoga yang meliputi pengertian, tujuan, dan manfaat. Yang ketiga adalah gerakan prenatal yoga yang dikhususkan pada trimester 1, 2, dan 3. Yang keempat adalah gerakan prenatal yoga dengan keluhan sesuai dengan evidence base. Yang kelima adalah praktik di laboratorium tentang prenatal yoga. Yang keenam adalah konsep dasar hypnobirthing. Yang ketujuh adalah teknik relaksasi untuk ibu hamil. Yang kedelapan adalah teknik hypnobirthing dalam kehamilan dan persiapan persalinan. Dan yang kesembilan merupakan praktik laboratorium hipnoprenatal. Adapun beberapa referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, e-book. Yang kedua, hardbook terkait dengan Gentlebird. Yang ketiga adalah artikel ilmiah hasil evidence base. Yang keempat, modul pembelajaran. Yang kelima, daftar tilik. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah Gentlebird ini adalah pembelajaran interaktif dengan pendekatan student center learning, ceramah, diskusi, problem-based learning, dan juga bedside teaching. Media pembelajaran yang digunakan dalam mengampu mata kuliah Gentlebird 1 ini adalah PowerPoint, modul, daftar tilik, e-learning SIA atau Sistem Informasi Akademik. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mahasiswa dan juga berinteraksi antara dosen dan mahasiswa. Evaluasi pembelajaran mata kuliah ini berpedoman langsung pada panduan akademik dari Politeknik Kesehatan Kartini Bali, di mana indikator evaluasi dan bobotnya meliputi kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 10%, UAS 20%,
praktikum ataupun simulasi 40%, dan nilai akhir mata kuliah ini dapat diakses oleh mahasiswa pada aplikasi e-learning SIA. Beberapa teknik yang digunakan pada mata kuliah Gentle Bersatu ini dalam menilai mahasiswa ialah interaksi dan keaktifan mahasiswa, tugas terstruktur dan mandiri, CBT atau Computer Based Test. Berikut mari kita saksikan salah satu video pembelajaran mata kuliah Gentle Bersatu yang telah saya lakukan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Sehat ya hari ini? Sehat. Baik, jadi hari ini kita bertemu lagi pada mata kuliah Gentle Bersatu dalam kehamilan, di mana kemarin juga sudah diajarkan oleh dosen lain, dan sekarang kita di pertemuan kelima itu akan membahas terkait dengan gerakan prenatal yoga dengan keluhan sesuai dengan evidence base. Baik adik-adik, jadi di sini silahkan kalian boleh buka gadgetnya masing-masing ya. Kita akan mulai untuk pretest. Oke, waktunya sudah habis. Kita akan memulai untuk perkuliahan. Ya, jadi adik-adik, untuk perkuliahan kali ini, khususnya untuk pertemuan kelima, kita akan membahas terkait dengan capaian pembelajaran lulusan kalian. Ya, jadi apa itu? Nanti harapannya setelah kalian mendapatkan perkuliahan ini, itu nanti kalian akan mampu, ya, yang pertama menguasai konsep teoritis, manajemen asuhan kebidanan, model praktik kebidanan dengan pendekatan Gentle Birth, ya. Yang kedua, kalian diharapkan nanti mampu ya setelah menyelesaikan perkuliahan ini, kalian bisa berpikir kritis, logis, ya, bermutu terukur melalui asuhan kebidanan berdasarkan dengan Gentle Birth sesuai dengan kompetensi seorang bidan vokasional. Lalu yang ketiga, nanti kalian diharapkan mampu ya menguasai ataupun melakukan asuhan kebidanan dengan pendekatan Gentle Birth pada masa kehamilan dan pemanfaatan iptex, khususnya nanti dalam prenatal yoga ya untuk pertemuan kelima ini. Jadi kalian sudah tahu, kita flashback lagi kembali ke belakang. Masih ingat dengan fisiologi di semester 2? Masih ya. Jadi di sana diajari bagaimana perubahan yang terjadi pada masa kehamilan, perubahan yang sangat besar sekali yang nantinya bisa menyebabkan apa? Ketidaknyamanan. Benar sekali ya. Jadi akan menyebabkan ketidaknyamanan. Kalau kenapa sih Bu? Memang kenapa? Itu kan fisiologi, benar tidak? Benar. Iya, fisiologi harusnya normal. Terus bagaimana? Kan nggak apa-apa. Nah, tapi kurangnya pengetahuan untuk ibu hamil tersebut, nanti dia akan kebingungan ibunya ya. Kalau misalnya ketidaknyamanan itu tidak dikelola dengan baik. Jadinya apa? Nanti kita akan menawarkan solusi. Bisa secara farmakologi ataupun non-farmakologi. Oke, tadi sudah ada yang bilang sudah pernah membaca modul. Di sana sudah banyak sekali ya terkait dengan ketidaknyamanan, terutama khususnya kehamilan. Kira-kira selain di sini ya, nyeri punggung, pernah dengar ibu hamil mengeluh nyeri punggung? Pernah. Kualitas tidur yang buruk. Iya. Karena apa ya, malam-malam suka kebangun ya, jadinya dia susah tidur. Konstipasi. Sering dengar konstipasi? Sering. Susah buang air besar. Nah, selain di sini kira-kira siapa tahu lagi? Ya, apa ketidaknyamanan kehamilan yang pernah kalian baca berdasarkan jurnal?
ataupun artikel ilmiah. Silahkan. Oke, Veronica, silahkan Veronica. Sesak nafas, mual, sering lelah, dan juga sering pipis. Baik, benar ya yang disampaikan oleh temannya Veronica. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke. Jadi selain yang saya tulis di sini, itu ada lagi ya, seperti tadi sesak nafas, apalagi mual, terus sering BAK, terus terakhir sering lelah. Nah, terus kenapa Bu hanya dicantumkan 3 saja? Nyeri punggung, kualitas tidur, dan konstipasi. Jadi di sini saya tekankan kembali yaitu berdasarkan evidence base. Berarti dia berdasarkan hasil penelitian terbaik dan terbanyak. Ya. Jadi didapatkan bahwa nyeri punggung itu paling banyak ditemukan di ibu hamil. Nyeri punggung itu hampir 94, berarti hampir seluruhnya ibu itu mengalami nyeri punggung. Lalu kualitas tidur, banyak ibu-ibu yang mengeluhkan bahwa tidur malamnya itu susah ya, hampir kebangun-bangun, ataupun dia tidak bisa tidur karena efek dari nyeri punggung. Lalu konstipasi, susah BAB, ini berhubungan dengan exercise ya. Selain exercise apa? Hormon. Ya, hormon ini akan menurunkan fertilitas dari usus yang nanti menyebabkan susah BAB. Jadi pencernaannya susah berjalan dengan baik ya. Ini adalah salah satu penelitian ya berdasarkan dengan evidence based practice di mana terkait dengan prenatal yoga yang dapat meringankan dari nyeri punggung ya. Silahkan nanti kalian bisa googling ya. Bisa kalau misalnya mendapatkan penugasan nanti untuk tugas akhir, silahkan bisa dibaca yang menarik hati begitu ya, yang ingin untuk prenatal yoga bisa dibuka. Ini adalah hasil dari penelitian saya berdasarkan dengan tim ya. Ini ada di jurnal bidang ilmu kesehatan, jadi ini pernah saya lakukan khususnya di Kabupaten Gianyar ya. Jadi saya ingin melihat apakah prenatal yoga ini efektif bisa meringankan nyeri punggung bawah pada ibu hamil, tapi khususnya di trimester ketiga. Baik, topik selanjutnya adalah persiapan prenatal yoga dengan keluhan nyeri punggung ya. Jadi ini memang secara global dan memang mengkhusus juga, ada beberapa item yang mengkhusus ya, terutama alat dan bahan untuk prenatal yoga yang dengan keluhan nyeri punggung. Sekarang kita akan bahas satu-satu terkait dengan persiapannya apa saja ya. Jadi ini yang pertama adalah ruangan yang nyaman dan bersih ya. Jadi ruangan nyaman dan bersih itu perlu kita persiapkan ya. Kenapa? Kira-kira ada yang tahu kenapa kita harus mempersiapkan ruangan yang nyaman dan bersih untuk prenatal yoga? Ya, silahkan Mega. Karena terkait sirkulasi oksigen Bu, dimana pada saat melakukan prenatal yoga ada pos untuk pernapasan. Harapannya jika ruangannya bersih maka udara yang dihirup juga akan lebih sehat. Baik, tepuk tangan dulu untuk temannya ya, sudah berani untuk menyampaikan pendapat ya. Jadi benar sekali yang disampaikan oleh temannya. Kenapa sih kita harus menyiapkan ruangan yang bersih dan nyaman? Itu berhubungan dengan oksigenasi dan juga sanitasi. Karena coba ingat lagi nanti ya, melakukan prenatal yoga itu ada namanya yang pranayama ya. Di sana kita akan mengolah nafas. Coba kalian pikirkan kalau misalnya berdebu ya, ada apa sarang laba-laba begitu ya, itu terhirup haci-haci ya, bersin ibunya. Itu tadi untuk pembahasan yang pertama ya. Lalu yang kedua terkait dengan konsultasi dengan tenaga kesehatan, boleh dengan bidan yang memang tempat pelayanan kesehatan untuk ibu, boleh juga dengan dokter SPOG. Kira-kira kenapa nih
harus konsultasi ke tenaga kesehatan? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan Yuli. Karena dengan berhubungan prinsip yoga, yaitu ibu yang mengikuti yoga harus dalam keadaan sehat, Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya Yuli ya. Jadi benar sekali bahwa kenapa kita harus konsultasi ke tenaga kesehatan, tidak hanya ke bidan ya, tapi juga bisa ke dokter SPOG yang memang memberikan pelayanan untuk ibu hamil. Itu tujuannya untuk apa? Biar tahu ya, karena melakukan prenatal yoga itu harus benar-benar sehat. Tidak hanya ibu tetapi juga janinnya ya, tidak boleh nanti ada kontraindikasi, ternyata baru 3 hari sebelumnya ibunya ternyata ada flek, ada perdarahan, kram-kram. Itu sekarang kalian berikan prenatal yoga ya, padahal kalian sudah terlihat nih di bukunya tapi kalian tidak cek, misalnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk yang ketiga, yaitu pakaian yang nyaman. Pakaian yang nyaman itu adalah pakaian yang memang bisa menyerap keringat, tapi khusus untuk olahraga ya. Boleh menggunakan celana straight yang tidak menekan pada area perut, nanti biar bisa bergeraknya juga enak ibunya ya. Oke, selanjutnya ini adalah tidak makan besar dalam kurun waktu 1 jam ya. Jadi tidak disarankan nih ibu makan makanan yang besar. Misal contoh apa makanan yang besar? Makan nasi isi ayam ya, 4 sehat 5 sempurna, itu tidak kita sarankan untuk makan dalam 1 jam sebelum prenatal yoga. Nanti bisa menyebabkan gangguan pencernaan ya, bisa asam lambungnya yang naik, bisa dia muntah karena ada gerakan-gerakan ya yang bisa menyebabkan kondisi pencernaannya tidak stabil ya. Ini sudah persiapan ibunya, sekarang persiapan alatnya ya. Salah satunya apa yang sering kita lihat di lab? Matras yoga atau yoga mat ya. Balok itu wajib. Handuk pengalas. Kenapa harus menggunakan handuk pengalas? Itu karena nanti untuk keluhan nyeri punggung itu ada salah satunya pose table ya, dimana nanti lututnya biar tidak sakit. Dan terakhir ini apa yang diduduki oleh ibunya? Gimbal. Gimbal ya, gimbal itu juga bisa sebagai alat untuk mengurangi. Nah, selanjutnya ini adalah tahapan dari prenatal yoga. Masih ingat ya, di pertemuan sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa di sini ada 5 tahapan ya. Yang pertama ada centering, pranayama, pemanasan, gerakan inti, dan pendinginan serta relaksasi. Nah, saya ingin kembali lagi menanyakan, apakah benar ada adik-adik di sini sudah belajar terkait dengan modul ya? Siapa yang tahu tentang centering? Oke, silahkan. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan centering merupakan tahap awal yang bertujuan untuk pemusatan pikiran ibu yang berfokus agar ibu fokus dalam mengikuti yoga. Benar sekali ya yang disampaikan oleh temannya, tepuk tangan dulu. Berarti Bella membaca ya dari modulnya. Oke, jadi benar sekali bahwa centering ini adalah tahap awal dari prenatal yoga ya, dimana kita memang harus mempusatkan pikiran. Jadi ibunya datang ya ke pelayanan prenatal yoga, dia harus memusatkan pikiran bahwa sekarang saya itu akan melakukan yoga. Tidak boleh memikirkan lagi, oh tadi saya belum ngambil jemuran, saya belum selesai masak. Tidak ya, jadi harus berfokus, saya sekarang akan memberdayakan diri, saya akan melakukan prenatal yoga agar keluhan nyeri punggung saya berkurang. Dan saya akan minta izin pada diri saya, pada janin dan juga plasenta agar bisa bekerja sama sehingga nanti berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat dari prenatal yoga tersebut. Oke, gitu ya. Ini adalah gerakan-gerakan yoga yang memang difokuskan untuk keluhan nyeri punggung ya. Jadi bisa kalian masukkan pada inti. Tadi kan saya sudah jelaskan ada inti. Di inti boleh dimasukkan gerakan ini yang berfokus untuk keluhan nyeri punggung. Yang pertama adalah pranayama. Pranayama atau kita sebut pengolahan nafas ya, tahap kedua. Nah, di mana di sini ibu akan duduk
dengan tulang duduknya ya. Kita benarkan posisi duduknya, bagaimana caranya duduk yang benar, bagaimana ini terutama bahu ya dibawa ke belakang, dibuka biar dia bisa meregangkan ya, tidak seperti ini lama-lama kan sakit ya kalau agak bungkuk seperti ini. Nah, di sini kita atur cara bernafas ya, kita kelola nafas ibunya, inhale, exhale, terus sampai hitungan 8 kali, nanti akan meningkatkan sistem saraf. Ketika dia sudah mulai bernafas ya, nanti akan ada peningkatan sirkulasi darah, ketegangan otot juga akan menurun, terutama di bagian punggung. Itu yang akan berkontribusi untuk mengurangi nyeri punggung. Namanya Cat and Co pose. Pasti udah sering dengar ya. Ya, di poster-poster sudah terpajang. Cat and Co pose ini itu kita sering sebut dengan pose kucing dan sapi ya. Nah, Cat and Co pose ini dia membantu meningkatkan fleksibilitas dari tulang punggung. Ya, selain itu meningkatkan juga mobilitas dan menurunkan ketegangan pada otot punggung. Selanjutnya ini adalah gerakan Adho Mukha Virasana ya. Gerakan ini biasa kita sebutkan dalam prenatal yoga itu adalah gerakan relaksasi. Bisa dipakai relaksasi selain pose baby ya. Ini juga bisa kita pakai untuk relaksasi ya, Adho Mukha Virasana. Tetapi ingat, kalau ibu hamil tidak boleh dipaksakan ya, perutnya pasti membesar ya, tidak boleh terlalu natap, ditekan begitu ya. Kadang-kadang ibu hamil itu tidak sampai turun pantatnya ya. Lalu bagaimana? Apa kita paksa, Bu? Harus dipaksa biar seperti itu? Tidak ya, harus sesuai dengan kemampuan ibunya. Nah, ini tahapan terakhir dari prenatal yoga, yaitu relaksasi. Itu ada di pendinginan ya. Jadi silahkan kalian kalau sudah melampaui tahap ini, boleh menambahkan afirmasi positif. Oke, selanjutnya ada nggak yang ingin ditanyakan terkait dengan materi ini? Izin bertanya, Bu, apakah prenatal yoga aman diberikan pada trimester pertama? Bagus sekali ya pertanyaan dari teman kita, Gung Dinda, bahwa apakah aman prenatal yoga di trimester pertama ya, di awal kehamilan. Apalagi awal kehamilan itu kan sangat rentan begitu. Kira-kira teman-teman di sini ada nggak yang tahu, yang punya pendapat tentang itu? Oke, silakan Rosa. Izin Bu, menurut saya sendiri sepertinya lebih aman jika dilakukan pada trimester kedua, di mana di atas usia 20 minggu. Ya, tepuk tangan dulu buat temennya yang sudah berpendapat ya. Ya, tadi sudah Rosa bilang, Bu, paling bagus itu di atas usia 20 minggu atau trimester kedua. Kira-kira ada nggak yang lain nih, punya pendapat lain? Silahkan. Sebelum saya jawab, oke, silakan mensi. Menurut pendapat saya, Ibu dibolehkan jika difasilitasi oleh tenaga kesehatan dan juga gerakan yoga yang diberikan tidak terlalu berat. Tepuk tangan dulu yang disampaikan oleh temannya ya, luar biasa sekali bahwa kalau dari mensi katanya prenatal yoga itu boleh di trimester pertama karena memang dia itu kalau difasilitasi oleh tenaga kesehatan dan gerakannya yang ringan. Kira-kira boleh nggak? Bingung ya? Nah, jadi gini, kalau di trimester pertama prenatal yoga itu boleh diberikan. Cuman benar juga yang disampaikan oleh Rosa bahwa prenatal yoga itu aman di atas 20 minggu di trimester kedua. Tapi boleh diberikan di trimester pertama karena kita berfokus seperti tadi, difasilitasi oleh tenaga kesehatan. Tidak hanya yang memberikan prenatal yoga ini orang-orang yang memang melakukan pelatihan prenatal yoga dan dia juga sudah diawasi oleh dokter ataupun oleh tenaga kesehatan yang lain seperti bidan. Ya, lalu gerakannya pun itu harus ringan. Kita hanya berfokus pada pranayama dan centering biasanya ya. Centering pranayama
Itu pun kita ajarkan dia bagaimana bernafas yang baik, ya, mengelola pernafasannya sehingga dia bisa rileks. Lalu gerakannya itu apa saja? Hanya kepala, tangan, dan kaki. Itu pun posisinya Sukhasana, yaitu duduk. Tidak sampai berdiri, bangun, jongkok, itu enggak. Seperti yang trimester 3 ya. Jadi memang fokusnya itu adalah gerakan-gerakan yang ringan saja. Lalu seperti apa lagi yang diperlukan di trimester pertama? Dia harus benar-benar sehat. Tidak boleh ada kram, riwayat keguguran sebelumnya, atau perdarahan. Ataupun mual muntah berlebihan, sakit kepala berlebihan, itu kita tidak sarankan untuk melakukan prenatal yoga di trimester pertama. Oke, tadi setelah penjelasan yang sudah saya sampaikan, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan Okta. Tadi kan sudah ada yang bertanya Bu terkait apakah prenatal yoga bisa dilakukan saat trimester pertama. Nah, Okta mau nanya terkait saat menjelang persalinan, apakah prenatal yoga bisa dilakukan juga? Ya, bagus sekali ya pertanyaan temannya. Tadi sudah ada menanyakan apa boleh di trimester 1. Sekarang Okta menanyakan apa boleh saat persalinan. Ya, kalau di saat persalinan tersebut jelasnya boleh. Tetapi memang kita ke distract dengan nyeri saat persalinan. Ya, kadang-kadang ibunya itu nggak mau diberikan prenatal yoga saat persalinan karena dia udah nyeri, kebingungan, kesakitan. Nah, itu susahnya. Tetapi kalau misalnya ditanya boleh tidak boleh, ada beberapa gerakan yang bisa kita lakukan untuk prenatal yoga menjelang persalinan. Jadi sudah in part 2 dia ya, sudah ada pembukaan. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Kita bisa memanfaatkan gym ball. Kita manfaatkan gym ball. Kalau misalnya masih di fase laten, ya masih fase laten yang tidak terlalu nyeri, kita boleh mainkan ibu di atas gym ball ya, miring kanan, pelvic rocking, muter-muter, itu boleh. Terus yang lain apa lagi? Boleh dengan pose saja, table pose. Ya, table pose itu tapi paha harus dibuka. Itu mengoptimalisasi pintu tengah panggul sehingga dia bisa mencari kepalanya ya, kepala janin itu bisa mencari jalan lahir. Itu yang bisa kita lakukan. Terus apa lagi? Kita bisa side lying, relaksasi. Jadi membantu ibu untuk mengurangi nyeri pada saat persalinan. Ya, side lying, terus dengan peanut ball itu bisa. Jadi kita batasi di antara sini, kita buka untuk peanut ball itu kita taruh di sana. Itu bisa. Terus apa lagi? Ada satu lagi memang teknik ini khusus dari Meksiko namanya rebozo. Ya. Itu untuk mengurangi nyeri ya, kita fokuskan ke relaksasi di bagian pinggang bawah, panggul ya, kita dengan kain nanti itu bisa juga ya, tapi memang agak susah kalau memang ibunya ini tidak bisa mengontrol nyerinya, dipegang aja udah marah-marah, aduh udah nyeri nggak bisa, nah itu agak susah ya. Oke ya, kita post test, bisa di scan. Sudah tidak ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik. Untuk pertemuan pada kali ini, saya tutup ya dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, selamat pagi, dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Demikianlah video PDD UKT-PT bidang pengajaran oleh Anak Agung Santi Dewi, Eskep BDM-Kep. Terima kasih telah menyaksikan video singkat saya. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan.